warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati teman-teman yang ada di ruangan ini dan teman-teman media. Pertama, terus terang saya cukup kaget meskipun sudah banyak yang membicarakan, tapi terus terang saya tidak pernah berpikir atau membayangkan menjadi menteri, karena ini kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Wapres, dan ini untuk saya mengabdi untuk negara, maka saya matur nuwun kepercayaannya oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres serta tentunya seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, program kami adalah, yang pertama adalah perbaikan data untuk data-data penerima bantuan. Kami akan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing. Karena menurut saya akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan, sehingga output atau goal-nya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan tinggi. Yang kedua adalah kami akan menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa program-program kami adalah program pemberdayaan. Jadi sebagaimana diamanatkan di undang-undang bahwa yang pertama adalah kemanusiaan, keadilan, dan fakir miskin itu dan anak-anak terlantar itu di bawah tanggungan pemerintah. Karena itu kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin, itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya. Jadi sehingga anak-anak kita bukan hanya menangadakan tangan, tapi mereka bisa melakukan segala sesuatu, termasuk yang sudah kami lakukan sebelumnya adalah bagaimana meskipun mereka disabilitas, namun mereka bisa berguna dan bermanfaat. Juga anak-anak jalanan, mereka bisa berguna untuk bangsa dan negara kita. Yang ketiga adalah kami akan melakukan pemberdayaan karena dengan kerjasama dengan beberapa kementerian, misalkan Kementerian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, karena kami akan memberdayakan kalau suaminya sudah bekerja, namun kondisinya dia masih butuh bantuan atau miskin, maka kami akan melibatkan mesin yang kedua, yaitu kaum ibu-ibunya. Kami akan bekerja sama dengan program yang sama. Tadi saya sampaikan membentuk koperasi bisa di tingkat kecamatan dan bisa di tingkat kelurahan. Kita akan lihat perkembangannya membutuhkan, karena tiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Namun kita punya pengalaman bahwa koperasi itu sangat membantu. Kemudian juga bagaimana meningkatkan income dan mengurangi pengeluaran. Itu yang kita lakukan. Jadi misalkan mengurangi pengeluaran, kita berikan program-program pertanian yang bisa dilakukan dengan cara sederhana, sehingga tentunya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, sehingga bisa dikurangi untuk pengeluaran. Kemudian untuk peningkatan pendapatan, maka kita akan buat program-program, tadi saya sampaikan bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain. Tentunya kalau kita bisa bersama-sama, tentunya percepatan untuk pengurangan kemiskinan dan pengurangan terutama untuk warga yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas dan kemudian masalah sosial, itu bisa ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Meskipun kami harus melakukannya tidak bisa sendiri, kami harus bekerja sama dengan kementerian yang lain. Saya kira itu, dan kemudian
Yang terakhir tentunya untuk anak-anak terlantar. Kita ingin bahwa anak-anak semua mendapatkan hak untuk dia bisa mendapatkan akses pendidikannya. Mereka juga harus mendapatkan hak untuk kesehatannya. Karena itu kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk bagaimana mengelola kesehatan yang kita berikan bisa mempunyai hak untuk warga memang yang penyandang permasalahan sosial. Itu yang harus kita tangani secara bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Terima kasih Ibu Tri. Silakan kembali ke tempat duduk, Bu. Berikutnya Pak Sandiaga Uno, dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Yang saya hormati koleha-koleha yang telah hadir pada hari ini dan rekan-rekan yang juga pada sore hari ini hadir di Istana Merdeka. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan Hari Ibu untuk seluruh ibu di pelosok Nusantara, termasuk Ibu Risma, ibu saya, dan ibunya anak-anak saya, dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Semoga dengan Hari Ibu ini kita bisa terus memberdayakan perempuan hebat dan perempuan mandiri. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa berkumpul dan insya Allah hadir pada acara yang mudah-mudahan membawa keberkahan ini. Saya sendiri baru saja selesai dalam pemulihan dari penyakit COVID-19 yang saya rasakan sendiri selama 2 minggu terakhir. Dan tentunya dalam konteks ini tugas dan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden teramat sangat berat. Karena kebangkitan bangsa Indonesia untuk pulih dari COVID-19 dan melanjutkan agenda pembangunan terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan sangat bergantung pada pemulihan kesehatan dari sisi COVID-19 dengan upaya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Yang kedua, tentunya adalah jutaan lapangan pekerjaan yang di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif berjumlah belasan, mungkin puluhan juta yang harus kita selamatkan. Adapun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif pasca pandemi COVID-19 untuk kita melanjutkan agenda-agenda pembangunan di sektor ini untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat Indonesia. Terakhir, strategi yang mungkin bisa diadopsi adalah strategi inovasi dengan menggunakan teknologi, menggunakan pendekatan-pendekatan big data, pendekatan kekinian untuk memetakan baik dari segi potensi maupun penguatan dan memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan. Tapi bukan hanya survive, but also thrive. Survive and thrive. Bertahan
dan menangkap peluang menjadi pemenang. Strategi inovasi. Kedua adalah strategi adaptasi, karena kita sekarang menghadapi pandemi, mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi pariwisata dan di setiap lini ekonomi kreatif. CHSE salah satunya. Dan terakhir tentunya adalah kolaborasi. Kita akan berkolaborasi dengan semua pihak. Kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, akademisi, universitas, maupun juga masyarakat dan dunia usaha. Teman-teman Kadin, HIPMI, teman-teman PHRI, dan seluruh asosiasi yang tergabung dalam sektor yang teramat sangat penting ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan kekuatan kita untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini dan membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih baik lagi ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemimpin-pemimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya. Tentunya kita harus terus menjalankan kolaborasi, melanjutkan yang baik, dan mengkoreksi apa yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandiago, berkenan kembali ke dalam Istana Merdeka, Pak. Kemudian berikutnya Pak Budi Gunadi Sadikin, silakan Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden kepada kami. Semoga amanah ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami ditugasi, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga semua anak-anak kita bisa segera kembali ke sekolah, belajar bertemu dengan guru-gurunya. Agar semua pengusaha-pengusaha UKM bisa membuka toko-tokonya dan kembali berdagang seperti biasa. Dan agar semua pekerja bisa datang kembali ke kantornya dan memulai hidupnya normal. Dan agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi dengan sesama teman-teman dan keluarga mereka. Dan kami tidak mungkin melakukannya sendiri. Kami harus melakukannya bersama-sama. Kementerian Kesehatan tidak mungkin melakukannya secara eksklusif. Kita harus melakukannya secara inklusif. Dan kami percaya tidak cukup pemerintah membuat program-program pemerintah sendiri, tapi ini harus merupakan suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya kalau kita bersatu bersama-sama dengan asosiasi, dengan pemerintah daerah, dengan seluruh komponen bangsa yang ada, kita bisa membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan siap mengatasi masalah SARS-CoV-2 ini. Dan kita juga bisa mempersiapkan sistem layanan kesehatan publik yang siap, kuat, mumpuni, agar generasi sesudah kita bisa menghadapi SARS-CoV-3 atau SARS-CoV-4 yang kita tidak tahu kapan datangnya. Semoga Indonesia saat ini pasti lebih baik dari Indonesia masa lalu. Dan semoga Indonesia masa depan selalu lebih baik dari Indonesia masa kini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, berkenan kembali ke dalam Istana Merdeka. Berikutnya Gus Yakut Khairil Qomas, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali saya mendapatkan berita bahwa saya harus menerima amanah sebagai salah satu pembantu Bapak Presiden, Pak Wakil Presiden di kabinet ini sebagai Menteri Agama, tentu yang saya rasakan adalah kaget. Karena dalam mimpi yang paling liar saya tidak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama. Tetapi apapun tugas amanah yang sudah diberikan ini, saya sudah bertekad untuk mewakafkan seluruh hidup dan apa yang saya miliki untuk bangsa negara. Dan kebetulan sekarang mendapatkan kesempatan melalui Kementerian Agama. Saya akan melakukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Yang berikutnya yang saya harus sampaikan adalah bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua tentu tugas yang tidak mudah, yaitu bagaimana bisa meningkatkan yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial, itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat. Sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia. Saya sering mengutip dalam beberapa kesempatan apa yang disampaikan sahabat Nabi, sahabat Ali karamallahu wajhah, bahwa mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran bagi seluruh warga bangsa ini. Jika ini dilakukan, maka saya meyakini ke depan Indonesia dengan jauh lebih tentram, dan pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa calon menteri tadi, itu akan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa memajukan pendidikan agama di lingkungan Kementerian Agama. Pendidikan agama apapun, termasuk tentu di dalamnya adalah pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren bisa didorong mandiri dan pada akhirnya akan melahirkan kader-kader terbaik bangsa, kader-kader terbaik yang bisa memberikan sumbangsi terbaiknya untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian. Yang terakhir, mohon doa restu Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia agar amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, istiqomah dalam kebaikan dan tentu saja membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Yakut. Berikutnya Pak Sakti Wahyu Trenggono, silakan Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati rekan-rekan yang hadir di sini. Pertama saya ingin menyampaikan perasaan saya ketika saya mendapat
amanah untuk dicalonkan sebagai Menteri KKP. Sebelumnya saya mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dalam 1 tahun ini saya membantu Menteri Pertahanan untuk mensinergikan dan membangun pertahanan masa depan. Nah, selanjutnya dalam 1 tahun ini secara mengagetkan juga tiba-tiba saya diminta untuk membenahi, kemudian melanjutkan dan mengelola yang namanya kelautan dan perikanan. Amanah ini bukan amanah yang mudah, saya kira. Saya ingin berusaha bahwa ada sebuah wilayah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki satu potensi yang sangat besar, yang tentunya itu bisa menjadi kesejahteraan bagi bangsa ini. Nah, itu tentu saya akan belajar dan menggali, melakukan evaluasi untuk selanjutnya bisa dilakukan apa yang harus kami lakukan supaya itu bisa menjadi manfaat bagi bangsa. Begitu melimpah ikan-ikan di lautan dan begitu melimpah juga potensi-potensi di kelautan, baik itu untuk sektor pariwisata, kemudian industri perikanan dan lain sebagainya, termasuk budidaya, dan tentu tidak melupakan dengan kebersinambungan lingkungan. Itu yang akan kami lakukan jika nanti kami sudah resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu saja, karena saya bukan tipikal orang yang bisa beretorika, tapi yang suka dengan bekerja dan bekerja keras. Dan saya sudah mewakafkan diri semenjak saya sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sama seperti Mas Sandi, mewakafkan diri untuk bangsa ini dan bekerja keras untuk bangsa ini. Saya mohon doa juga kepada seluruh bangsa Indonesia agar saya bisa amanah dan bisa menjalankan amanah dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dengan membantu beliau mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakti Wahyu Trenggono. Berikutnya silakan Pak Muhammad Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan sahabat yang dipanggil oleh Bapak Presiden pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini juga. Saya merasa terhormat sekali dan berterima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya. Saya berjanji akan bekerja sekuat mungkin, sepandai mungkin, secakap mungkin untuk memastikan perekonomian Indonesia akan lebih baik di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi dunia berada pada situasi yang sangat sulit. Beliau mempercayakan saya untuk memimpin Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perdagangan ini adalah suatu lembaga yang mekanismenya adalah memastikan bahwa arus barang berjalan dengan baik, kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, agar kesejahteraan dapat tercipta bagi rakyat Indonesia. Pada saat yang bersamaan, saya akan berjanji, karena Menteri Perdagangan itu kalau dianalogikan sama seperti wasit bertinju. Pembeli penjualnya adalah petinjunya, dan rakyat Indonesia adalah penontonnya. Ketika wasit tidak melakukan sesuatu dengan hal yang semestinya dilakukan, penonton dan petinju-petinju ini akan melihat kecurangan ataupun kekurangan. Oleh sebab itu, saya akan berjanji menjadi transparan. Kementerian ini akan memastikan juga bahwa ekonomi Indonesia harus berjalan secara baik, secara efisien untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.